bisa. Ya, itu statement dari Sekjen PDIP, Hasto, yang menyatakan ada poin yang menarik, tapi sebelum ke Pak Abdullah dan juga sebelum ke Bang Andreas, kita tahan panasnya dulu Bang Andreas. Saya ingin ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ada satu kalimat yang cukup menarik, komersialisasi. Maksudnya komersialisasi gimana? Menuduh ada salah satu organisasi kah ataupun sebuah lembaga kah yang melakukan upaya penipuan atau tindakan apa? Kalau yang dimaksud kutipan dari statement Bu Yenti Ganarsi, sebuah penyidikan itu nggak boleh satu arah. Seluruh arah dimungkinkan. Apalagi di dalam kasus ini, kalau kita lihat tanggal 6 sudah ada keputusan KPU, tanggal 7 dibuat tertulis, lalu kalau tanggal 8 ada pembicaraan untuk mungkin dilantik kembali, kan pasti kehilangan motif. Di dalam hukum pidana, motif itu bukanlah unsur, tapi motif itu sangat penting. Lalu apa motifnya kalau betul ada orang berpikir dan akan menyerahkan uang setelah tanggal 6? Padahal tanggal 6 sudah pasti 7 komisioner itu bulat. Maka yang perlu dipikirkan, jangan-jangan orang yang dituduh melakukan penyuapan ini adalah korban penipuan. Kan begitu kata Ibu Yenti, bukan kata saya. Kalau saya ngomong begitu dibilang subjektif. Kalau akademisi ngomong begitu, jangan-jangan ini masuk akal. Oleh karena itu penting juga KPK ini, selain tidak mungkin dia menyetop apa yang sudah ada, mengembangkan ke arah yang lain, dan kalau memang terbukti ada pidana umum, kan tidak boleh, tidak harus diserahkan pada kepolisian. Jangan takut-takut. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalaupun KPK ada misalnya unsur perlu kemungkinan unsur tindak pidana yang lain. Kita keep dulu masalah kata Bu Yenti Ganarsi, dan itu banyak pendukungnya gitu. Baik, kita keep dulu di situ, kita tahan dulu soal unsur penipuan. Saya ingin ke Pak Abdullah menjawab pertanyaan menggantung sebelum commercial break tadi, soal ada perbedaan statement bahwa pimpinan KPK mengatakan sudah memberikan surat penggeledahan tapi tidak mendapatkan izin Dewan Pengawas, dan pengawas merasa tidak memberikan surat tersebut. Bagaimana Dewan Penasehat melihat ini, mantan Dewan Penasehat? Saya 8 tahun lebih di KPK dan saya termasuk orang yang mengkoordinir penyusunan SOP di KPK. Jadi saya tahu betul bagaimana SOP. Jangan untuk tugas penindakan, tugas pencegahan misalnya sosialisasi ceramah saja harus ada surat perintah. Bagaimana melakukan penindakan tidak ada surat perintah, tidak ada surat tugas. Bagi saya itu aneh. Sehingga kalau itu ada berarti itu problem yang serius di mana saya, beliau, masyarakat menolak revisi Undang-Undang KPK. Karena itu di tempat ini saya pernah katakan kalau revisi Undang-Undang KPK lakukan bukan melemahkan KPK tapi mensakratul mautkan KPK. Sakratul maut. Misalnya, Dewan Pengawas. Dalam sistem administrasi negara, pengawas berarti mengawasi. Kita lihat dalam pasal 37 huruf B besar, itu ada 6 tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas. Pertama, mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan KPK. Yang kedua, memberi izin dan tidak memberi izin dalam proses penyadapan, kemudian penggeledahan, dan penyitaan. Nah ini bukan soal pengawas, ini soal perizinan. Jadi ada 2 lembaga yang berbeda, digabung dalam satu, seperti itu. Maka kemudian, kalau terjadi hal seperti begitu berarti salah satunya karena Dewan Pengawas. Nah atau karena pimpinan yang juga bermasalah yang seperti disinggung seperti itu, koordinasi dan pengawas. Ketika sebelum ada Dewan Pengawas atau sebelum revisi Undang-Undang KPK, itu SOP yang jelas. Penyidik atau jaksa KPK mau meminta penyadapan, diajukan surat resmi kepada satgasnya. Oke, naik ke direktur. Terus begitu diputus sampai pimpinan. Selesai seperti itu. Sehingga dengan begitu maka inilah yang dimaksud dengan salah satu persoalan serius tentang Dewan Pengawas. Yang kedua, bagaimana dengan soal obstruction of justice tadi, juga ada yang dilaporkan begitu Pak Abdullah memang? Ya, itu sah-sah saja kan, sepanjang itu memenuhi persyaratan, baik melalui KUHP maupun melalui undang-undang yang lain. Menurut Bapak sudah memenuhi persyaratan kah? Iya, misalnya. Atau misalnya katakan ada proses penghalang-halangan, maka kemudian KPK bisa menggunakan pasal 21 Undang-Undang 399 bahwa melakukan proses penghalang dan seterusnya seperti itu. Itu bisa pasal 21. Kalau ternyata kemudian teman-teman yang pergi melakukan penggeledahan itu sudah mempunyai surat seperti itu. Nah, terus kemudian apakah surat itu
tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas, itu berarti persoalan Dewan Pengawas seperti itu. Sehingga kenapa bisa seperti itu. Tapi ketika beliau mengatakan tadi kasus bendahara partai besar waktu 2009, saya ketua komite etik yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik di mana beliau saya periksa. Saya tanya beliau, siapa yang suruh Anda keluar negeri? Dia bilang, buka dulu tutup dulu CCTV. Saya bilang nggak bisa, ini SOP harus pakai CCTV. Kedua saya tanya, Anda tahu nggak waktu di Singapura ada panggilan penyidik? Tahu? Kenapa Anda tidak datang? Saya mau datang tapi saya dilarang, tidak boleh datang. Nah, jadi artinya bahwa ada skenario, mekanisme yang ketika suatu kegiatan itu melibatkan unsur, melibatkan oknum, melibatkan pejabat, melibatkan instansi, maka kemudian itu menjadi masalah. Padahal kan siapa sih ini Harun Masiku? Beliau juga barangkali juga tidak kenal, apalagi saya tidak kenal. Tapi kok menjadi persoalan besar karena ada titik sambungnya dengan pihak-pihak terkait. Oke, ada titik sambungnya dengan pihak-pihak terkait. Siapa sih sebetulnya Harun Masiku? Mungkin Pak Andreas tahu siapa Harun Masiku, seperti apa sepak terjangnya di PDIP sebelumnya? Saya pertama saya suka dengan judul ini, teka-teki Harun Masiku. Dan acara ini namanya acara dua sisi. Ya teka-teki ini kan harus dijawab. Nah. Kalau tanya siapa Harun Masiku, cari di medsos deh. Saya sendiri tidak tahu persis. Tapi gitu. Pernah ketemu tidak? Kan pernah sama-sama lihat, berada di pernah lihat PDIP. di salah satu acara atau ya, tapi kenal persis saya nggak kenal. Tapi ya kan zaman ini kan bisa menelusuri orang dari jejak apa yang ada di medsos kan. Tidak terlalu sulit juga gitu. Atau lewat keluarganya atau kan tidak sulit juga sebenarnya. Kalau mau tanya teka-teki dia ada di mana, ya tanya ke pihak keamanan, suruh pihak keamanan cari, atau ada salah satu majalah yang cukup tahu, cukup detail tentang perjalanan dan tentang gerak-gerik dari Harun Masiku ini, ya mungkin mereka lebih tahu gitu. Tapi saya lebih suka menjawab teka-teki atau melihat dari sisi lain teka-teki peran daripada Harun Masiku ini. Tadi kan Dinda Donald sudah sampaikan bahwa di sini kan ada aktor-aktor kan. Kalau kita lihat dari peristiwa ini kan ada aktor. Salah satu aktor, katakanlah aktor utama itu atau beberapa aktor utama itu sudah tertangkap. Sekarang sudah di tahanan. Aktor yang lain saya kira ini aktor pendamping lah. Ini kalau di dalam film ini peran pendamping ini. Harun Masiku pendamping atau gimana? Nah justru di situ. Harun Masiku ini perannya dia sebagai aktor utama, katakanlah kalau dia aktor utamanya itu apa? Apakah dia penyuap seperti yang diberitakan selama ini, ataukah dia aktor sebenarnya ditipu, korban dari penipuan? Di sini ya, artinya kan kita harus lihat dari sisi yang lain juga gitu. Jangan kita hanya kenapa? Karena sekarang konstruksi yang dibangun, konstruksi dia sebagai penyuap. Itu kan yang sekarang ada. Sehingga akhirnya ditangkap. Tapi saya juga bisa melihat bahwa dia ini mungkin ada kemungkinan dia adalah korban penipuan yang terjadi di dalam peristiwa ini. Artinya gini, sehingga kemarin waktu ditanya di mana Harun Masiku, menurut saya lebih baik dia muncul dan dia jelaskan UMI. Dan kemudian sampaikan, beberkan. Kenapa? Karena dilihat dari konstruksi peristiwa ini sebenarnya proses ini kan sudah berjalan baik, sudah berjalan cukup lama. Kalau Pak Hasto tadi sampaikan bahwa ini sebenarnya sederhana masalah PAW, dan partai punya hak untuk mengajukan itu gitu. Dan kebetulan di sini adalah Harun Masiku. Baik. Nah, Harun Masiku ini pasti dari awal sudah dijanjikan bahwa dia akan diperjuangkan atau bisa diperjuangkan untuk jadi anggota DPR, jadi anggota terpilih, menggantikan. Dan itu kalau kita baca dari peristiwa proses itu kelihatan bahwa dia pasti, dan ini pemain perantara ini yang menjanjikan ini. Pemain perantaranya siapa? Iya, yang sekarang tertangkap kan. Oke. Bersama dengan ini. Oke. Sehingga bahkan sampai dengan
tanggal 6 ya, tanggal 6 itu sebenarnya sudah diputuskan. Sudah diputuskan bahwa Untuk PAW, di ya. pleno bahwa itu tidak mungkin, dan si aktor lain itu juga sudah mengatakan bahwa dia juga ada di dalam rapat itu. Tapi pemain perantaranya bukan Sebentar, caleg-caleg yang gagal bisa, juga. saya jelaskan. Dia juga ada di dalam rapat itu dan sudah diputuskan bahwa tidak mungkin gitu. Tapi masih dimintain juga duit. Di sini kan sebenarnya dia masih juga memberikan duit itu. Artinya ada janji-janji khusus gitu. Bahwa kau masih bisa jadi anggota DPR, tambah lagi duitnya. Store lagi ke sini. Jadi dalam konstruksi ini dia sebenarnya korban. Oke, baik.